Halo semuanya, kali ini ayo ikuti keseruan menjelajah Provinsi Lampung bersama dengan saya dan motor yang tidak pakai bensin Polytron Fox R. Pastinya ada tantangan di perjalanan kali ini, yaitu titik charge PLN atau SPKLU-nya betul-betul tersedia atau tidak. Jadi, saya akan jelajahi Provinsi Lampung dari sisi selatan dan barat selama 5 hari sebelum akhirnya kembali ke Pulau Jawa. Halo semuanya, jumpa lagi sama saya Koko Serba Bisa. Ini hari ketiga perjalanan saya di Provinsi Lampung. Ini sekarang posisi saya lagi ada di PLN UP3 Tanjung Karang. Ini lagi ngecas si motornya. Ini sekarang jam setengah 9. Rencana saya cukup panjang hari ini. Kita akan pergi ke Bukit Barisan Selatan, tepatnya ke Rhino Camp untuk coba ngeliat bunga bangkai atau yang nama latinnya Rafflesia arnoldi. Perjalanannya cukup panjang dari sini, jadi saya akan berhenti beberapa kali untuk ngecas, membuktikan kalau ternyata di kantor PLN itu sudah siap semuanya SPKLU untuk roda 2. Cocok sekali buat kita yang mau melakukan touring atau perjalanan jarak jauh dengan motor listrik ya. Jadi ini dari sekian banyak obrolan sama security ataupun juga petugas PLN yang lagi standby di kantor PLN. Dari kemarin saya sudah mampir ke ULP Sidomulya, terus lalu di Teluk Betung ya. Ini sekarang saya sampai di Tanjung Karang. Semuanya pengakuan dari para security ataupun dari petugas PLN itu rata-rata bilang belum pernah lihat motor listrik ngecas di SPKLU R2 ini. Jadi memang ini SPKLU R2 ini katanya baru aja terpasang kurang lebih sekitar 2 bulanan. Jadi gimana nih komunitas motor listrik di Lampung, ada nggak yang udah pernah pakai si SPKLU R2 seperti ini? Jadi saya juga tadinya nggak tahu kalau ternyata SPKLU R2 nya sudah ready. Biasanya kan harus pakai yang mobil seperti ini, cuma agak repot karena harus bawa-bawa konverter. Saya punya konverternya, tapi saya lebih prefer kalau bisa pakai yang SPKLU R2 ini biar kita sama-sama peruntukannya, yang mobil untuk mobil, yang motor untuk motor, jadi tidak mengganggu satu sama lain gitu ya. Karena 2 bulan ini saya ngecek di aplikasi PLN Mobile itu sudah siap untuk di kota-kota besar, terutama di seperti Provinsi Lampung ini ya. Saya nanti akan melakukan pengecasan di titik paling barat, yaitu di ULP Kota Agung. Kalau yang lebih barat ke sana lagi belum nemu selama ini di aplikasi PLN Mobile. Jadi nanti lihat aja saya bisa ngecas berapa kali untuk sampai ke Rhino Camp di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Posisi charging ya, tadi terakhir kali sebelum dilakukan charging, baterainya adalah 37% dengan trip 4,7 km dari hotel saya sampai ke UP3 Karang. Kalau ngeliat ruang tunggu yang seperti ini, saya jadi keinget si Mas Arkan ya. Mas Arkan yang udah duluan dia touring ke Bandar Lampung pakai Charge Rimau S. Nah ini karena waktu itu SPKLU R2 nya belum dipasang, jadi Mas Arkan numpang ngecas di sini. Masalahnya biasanya outlet kayak begini itu outputnya nggak gede. Jadi kalau output dari stop kontak listriknya itu kecil atau standar ya, otomatis isi baterainya ya nggak akan selesai. Coba seandainya waktu itu Mas Arkan misalkan bawa konverter ya dari quick charger si mobil ke stop kontak biasa seperti yang saya bawa, mungkin perjalanannya akan jadi lebih lancar. Bahkan mungkin dari Kalianda atau sebelumnya, saya kurang hafal di Kalianda ada charger mobil atau enggak, tapi seingat saya ada. Di tengah jalan itu ada gitu. Jadi kalau memang bawa konverter atau adaptor dari mobil ke stop kontak biasa, semestinya sih perjalanannya Mas Arkan waktu itu bakal jadi lebih lancar untuk bagian ngecas baterai. Di sini saya nemuin ada cheat code ya. Ini lagi-lagi trik gratisan kalau mau gratisan. Ini mobilnya PLN lagi parkir. Nah, itu sebenarnya tuh itu stop kontaknya nyala tuh. Nah, itu kalau mau iseng dipakai di situ gratis, itu bisa 10 ampere alias 2200 watt.
Bisa ngecas kalau pakai charger Huawei ya sekitar 25 ampere lah ya. Mari Pak. Setelah selesai melakukan pengecasan di UP3 Tanjung Karang, baterai kembali ke 100%. Dan saya pun memulai perjalanan jelajah Lampung kali ini dari kota Bandar Lampung hingga tujuan akhir nanti di Rhino Camp. Rencananya seperti itu. Rhino Camp ini posisinya ada di Kabupaten Tanggamus, di sekitar barat dari Kota Agung ataupun jalan masuk menuju ke lintas Sumatera via Bengkulu yang bagian barat. Kalau mau ke Krui sudah pasti ngelewatin dari Kota Agung dan juga Rhino Camp ini karena akan melewati dari jalanan pegunungan yang ada di sekitar situ. Kenapa harus ke Rhino Camp? Kenapa nggak cari tujuan yang lain? Sebetulnya kalau bisa sampai Krui, saya juga maunya pergi sampai Krui. Sayangnya di sepanjang perjalanan ke Krui, saya sudah cek dari aplikasi PLN Mobile untuk titik charging PLN atau kantor PLN yang tersedia sepanjang jalan itu paling barat ada di Kota Agung. Berarti kalau saya mau meneruskan perjalanan sampai ke Krui, harus ada titik cas dari antara Kota Agung sampai di Krui. Yang sayangnya sampai saat ini masih belum ada. Kalau udah gitu gimana? Berarti saya planning dari Kota Agung kita bisa pergi kemana nih? Dipilihlah satu tujuan tempat yang menarik untuk dikunjungi dan saya jatuhkan pilihan ke Rhino Camp. Karena secara map ya ini masih sangat masuk akal. Tempatnya juga bagi saya cukup menarik karena bisa lihat bunga Rafflesia arnoldi dan juga sekaligus ngetes si Polytron Fox R untuk menanjak ke Bukit Barisan Selatan. Selain itu harus dipikirin kalau bisa berangkat harus bisa pulang lagi. Maka dari itu untuk jarak sekitar 35 km dari PLN Kota Agung sampai ke Rhino Camp bagi saya masih masuk akal untuk perjalanan pergi dan pulangnya. Nah, jadi kalau mau ke Kota Agung nih, apalagi ke Rhino Camp, berarti harus melakukan pengecasan sebanyak 2 kali sejak Tanjung Karang tadi. Targetnya saya akan melakukan pengecasan di PLN Pringsewu dan juga di PLN Kota Agung sebelum akhirnya bisa mencapai ke Rhino Camp. Target dari perjalanan hari ini adalah saya akan menempuh 190 km dan kurang lebih selama 8,5 jam di jalan itu sudah termasuk berhenti istirahat dan chargingnya. Dan khususnya hari ini saya excited banget nih karena akhirnya bisa kembali jalan jauh. Kalau sebelumnya kan sudah main ke Pulau Pahawang, itu naik motornya nggak terlalu lama ya, cuma 40 menit dikali 2 pulang pergi. Dan sekarang hari ini balik lagi nyetir di atas motor sampai 8 jam. Ini bagian yang paling menyenangkan bagi saya dari jelajah Lampung karena berarti saya bisa mengenal lebih jauh Provinsi Lampung, seperti apa kondisi jalannya, seperti apa kondisi perkotaannya, dan yang pasti bisa memastikan kalau infrastruktur PLN untuk charging motor listrik sudah benar-benar tersedia di sebagian besar daerah Provinsi Lampung. Dan berhubung hari ini adalah hari Minggu, saya sih expect nggak bakal banyak kendaraan besar atau truk di sepanjang jalan nanti. Mungkin malah lebih banyak keluarga atau kendaraan pribadi yang entah jalan-jalan atau entah berpindah kota ya. Jadinya entah trafficnya bakal ramai atau enggak, saya bakal tetap enjoy perjalanannya. Untuk titik charging selanjutnya, saya targetkan ke PLN Pringsewu. Jarak dari Tanjung Karang ke Pringsewu adalah sekitar
40 km atau bisa ditempuh dalam waktu 1,5 jam naik motor. Berhubung ini jalan lintas provinsi, jadi saya bersyukur karena ini jalannya masih tergolong bagus. Ya, sepanjang jalan saya bisa temui ya tetap ada lubang, tetap ada kondisi jalan yang tidak rata, tapi ya ini rata-rata masih bisa dilalui dengan kecepatan 40 sampai 60 km per jam. Akhirnya sampai di kota Pringsewu dan langsung menuju ke PLN ULP Pringsewunya. Ini memang agak belusuk. Dia posisinya di antara perumahan warga, mirip-mirip sama si ULP Sidomulyo yang di Lampung Selatan kemarin. SPKLU roda 2, Pak? Oh, itu ya, baiklah. Terima kasih ya. Nggak kelihatan kalau masuknya dari situ. Iya, ada atapnya ya. Oke, makasih ya Pak ya. Jadi sudah sampai sini ULP Pringsewu, tapi kata bapaknya ada tempat satu lagi. Kita coba lihat tempat yang satunya lagi. Ini kantor yang lebih kecil katanya, ada kantor yang lebih gede. Terkadang memang akan ada dua kantor PLN yang lokasinya berdekatan dan masing-masing itu ada SPKLU roda 2-nya. Ini kebetulan buat pindah dari kantor PLN yang tadi ternyata lebih besar untuk ke kantor PLN yang lebih kecil ini jaraknya tergolong dekat ya, hanya beberapa ratus meter aja. Dan ya katanya di kantor yang lebih kecil ini akan lebih nyaman. Ini ya. Sudah sampai di UP3 Pringsewu. Mau ngecas tapi kondisinya kurang nyaman ya. Ini bisa jadi masukan mungkin. Nggak ada yang nunggu. Terus tadi kan sebelumnya di sana, terus nih mau charging tapi ketutupan sama mobil dinas. Bisa sih, cuma terus dipikir-pikir saya masih punya 72%. Saya bisa maju lagi ke ULP selanjutnya. Jadi skip dulu untuk yang di Pringsewu, kondisinya kurang nyaman. Di sana panas, yang di sini ketutupan sama mobil dinas. Gak pakai lama, saya langsung gaspol. Jadi memang sesuai tema dari saya sebelum-sebelumnya, saya paling suka naik motor itu gaspol. Mau motor listrik, mau motor bensin. Tapi karena kali ini jelajah Lampung pakai si Polytron Fox R, jadi saya tetap gaspol, gak ada ceritanya ngirit-ngirit baterai. Ini langsung gaspol ke ULP selanjutnya, yaitu PLN ULP Talang Padang. Tentunya ini juga bisa gaspol karena ternyata suasana dan kondisi jalannya beda ya dibandingkan tadi sebelum Pringsewu. Ini selepas dari Pringsewu menuju Talang Padang, kondisi jalannya relatif lebih sepi. Hanya sebagian besar motor, ada angkot, dan juga kadang-kadang tetap ada truk atau bis atau angkutan umum lainnya, tapi frekuensinya bisa dilihat sendiri lebih jarang. Jarak dari Pringsewu ke Talang Padang itu sekitar 20 km atau kalau itu naik motor berarti sekitar 30 menit. Nah ya lumayan lah, ada atapnya. Numpang parkir di atapnya mobil.
ULP Talang Padang. Ini sudah ada ya roda 2-nya. Tapi numpang parkir di bawah atap situ karena panas banget. Ini jam 12 teng gitu. Enggak, ini jam 11.37 gitu. Jadi saya rasa ini posisi yang di sini lebih nyaman daripada yang di Pringsewu tadi, baik yang kantor 1 ataupun kantor 2. Tadi dari 75% sekarang jadi 47% setelah tempuh perjalanan berapa tadi? Dari ULP Pringsewu ke ULP Talang Padang. Oke. Sudah kembali 100, semoga nggak S1. Enggak S1 ya. Kita menuju Kota Agung sekarang. Jalanannya agak sulit. Ini Bapak security-nya tadi sangat baik hati ya. Terima kasih. Sangat membantu, dikasih password wifi, boleh numpang isi air minum. Saya merekomendasikan ULP Talang Padang ada Pringsewu. Sekarang mau menuju Kota Agung. Baterai kembali 100% dan dari ULP Talang Padang langsung kita gaspol lagi menuju ke Kota Agung. Nah, start dari Talang Padang ke Kota Agung ini perjalanannya akan mulai agak menanjak karena Kota Agung itu ada di balik si gunung dari Talang Padang. Gunung Tanggamus ya kalau nggak salah ya nama gunungnya. Jalannya pun nanti akan ada kelok-kelok sedikit sambil turun atau sambil naik. Jaraknya sekitar 30 km dari Talang Padang menuju ke Kota Agung. Kondisi jalan kurang lebih masih sama seperti sebelumnya. Sebagian besar mulus ya. Paling ada ya gerinjel-gerinjel geradakan sama lubang-lubang sedikit, tapi masih sangat wajar. Tetap bisa gaspol sampai di 80 km per jam. Kondisi traffic pun juga lagi-lagi masih sama. Kebanyakan motor, nanti bakal ada truk besar sedikit-sedikit yang menyendat traffic di belakangnya. Tapi sisanya bisa dibilang perjalanan dari Talang Padang ke Kota Agung di hari Minggu ini tergolong lancar. Saya tempuh dalam waktu 1 jam. Terima kasih ada atapnya. Tiba di ULP Kota Agung, yaitu SPKLU-nya cuma ada kendala ULP Kota Agung. Ini saya ada kendala. Saat ini baterainya statusnya E1. Oh, udah mati E1-nya. Jadi tadi agak overheat mungkin karena lagi-lagi siang panas terik ya. Jadi baterainya nggak bisa dicas cepet-cepet kalau siang hari, kalau nggak ada resiko overheat di baterai atau E1. Lalu ada lalapan ya. Siang ini sop ayam panas-panas. Sambil melanjutkan videonya, saya selalu berusaha untuk menyajikan informasi dan edukasi dengan data serinci mungkin, yang sekaligus saya harapkan dapat menghibur serta memenuhi rasa ingin tahu teman-teman semua tentang ekosistem dari motor listrik. Maka dari itu, yuk bantu saya untuk mencapai 1000 subscriber selama perjalanan saya ke Lampung kali ini. Silahkan like dan subscribe channel Koko Serba Bisa, serta share sebanyak-banyaknya ke teman atau kerabat kalian semua. Saya tunggu juga komentar tentang hal-hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut, baik itu tentang touring ataupun motor listrik ya.
Dukungan teman-teman semua sungguh berarti bagi saya untuk bisa menghantarkan konten yang lebih berkualitas serta lebih informatif lagi ke depannya. Selepas dari Kota Agung, saya masih butuh menempuh perjalanan sekitar 40 km sebelum akhirnya mencapai ke Rhino Camp di Bukit Barisan Selatan. Kondisi jalannya mulai bolong-bolong gak jelas, randomly, tapi masih bisa tetap gaspol ya sampai sekitar 60-70 km per jam. Yang penting tetap berhati-hati di sepanjang perjalanannya. Saya juga udah sempet tanya ke warga lokal apa memungkinkan kalau saya ambil shortcut biar hemat sekitar 9 km dengan tujuan mau hemat baterai. Karena saya sudah tahu kalau nanjak nanti berarti akan butuh baterai yang cukup banyak. Nah, tapi dari saran warga lokal saya disarankan untuk tetap ikutin aja terus jalan utamanya biar gak kena jalan jelek. Dan untung aja saya ikutin saran warga lokal tersebut dan akhirnya bisa ketemu suasana pedesaan dengan persawahan yang sangat cantik dan hijau seperti ini. Walau gitu, biasanya yang indah-indah nggak akan berlangsung lama. Karena bentar lagi saya akan mulai nanjak di tanjakan Sedayu Tanggamus, pintu masuk menuju Bukit Barisan Selatan sebelum saya bisa mencapai ke Rhino Camp. Dan perjuangannya pun baru akan dimulai dari situ. Ini adalah start dari tanjakan Sedayu Tanggamus. Ini saya mulai dengan kondisi baterai 65% dan trip 30 km. Saya berkali-kali bilang ke diri saya sendiri waktu mulai menanjak di jalanan ini, kalau sudah berasa tenaga dari Polytron Fox R mulai ngeden. Ini saya usahakan pakai mode drive biar tidak terlalu boros baterai dengan kecepatan stabil 20-an km per jam sampai 40 km per jam dan berusaha memanfaatkan momentum. Tapi kadang-kadang suka ada kendaraan seperti ini, jadinya mau gak mau kehilangan momentum. Dan ini bisa dilihat ada Supra bensin dengan dua bocah di depan yang sebenarnya kedengeran kalau suara mesin dari mereka itu juga sudah meraung tinggi, yang berarti sudah berjuang keras. Tapi Polytron Fox R juga tetap nggak kalah, torsi tetap ada, tanjakan pun tetap bisa dilahap perlahan-lahan tapi pasti. Ini kondisi saya gas lumayan pol karena demi mempertahankan momentum tadi. Akhirnya saya mulai switch ke sport mode biar bisa nyusul truk yang ada di depan, karena harus tetap pertahanin momentum biar gak harus start dari nol, karena kalau sampai harus start dari nol tenaga yang dibutuhin malah lebih gede lagi dan nanti malah semakin nguras baterai.
Setelah jarak tempuh sekitar 1 km, baterainya turun dari 65% ke 59%. Otomatis ini sangat boros ya, karena dalam 1 km sampai makan 6% baterai. Nah ini pas saya masih fokus di jalan, saya baru sadar indikator baterainya kok tahu-tahu jadi 52%, padahal barusan kan masih 59%. Padahal belum sampai nanjak lebih dari 1 kilo lagi. Baterainya turun terus, jadi baru 2 kilo nanjak sejak awal tanjakan, tahu-tahu dari 65% sekarang sisa 44%. Kenapa cepet banget ya? Ada truk lagi, jadi saya tetap berusaha buat nggak switch ke sport mode, tapi tetap gaspol. Dan ini bisa dilihat kecepatannya tembus di atas 50 km per jam dan baterainya terus turun dan turun. Baterai sisa 31%, bahkan belum nanjak selama 3 km. Saya mulai was-was nih, gimana nih caranya? Nyampe nggak ke Rhino Camp? Sementara estimasi jarak sisanya masih butuh sekitar 5-6 kilo buat ke Rhino Camp dengan kondisi yang terus-terusan nanjak kayak gini. Dan genap 3 kilo nanjak, baterainya sisa 25%. Ingat ya tadi di awal tanjakan dari 65%. Jadi 40% hilang dalam waktu tanjakan 3 km. Masih nanjak terus. Ini kondisi baterai sekarang di 22% dan saya tetap berusaha buat mempertahankan momentum. Polytron Fox R sudah mulai masuk ke tahap low battery yang ditandakan dengan indikator drive kedip-kedip di speedometer. Dan setelah nanjak selama 4 km, baterainya sekarang sisa di 19%. Saya bener-bener bingung kenapa bisa baterainya drop secepat itu.
Jalanan pun mulai melandai, tidak senanjak seperti tadi, dan akhirnya saya terpaksa menyerah dan memutuskan untuk berhenti. Akibat terlalu jumawa, jadinya saya nggak nyangka kalau ternyata tanjakan ke Bukit Barisan Selatan menuju ke Rhino Camp itu bener-bener tadi nanjaknya nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya. Itu bener-bener baterai dari 50% langsung jadi 17% dalam waktu 4 kilo doang. Itu gimana ceritanya? 20% dalam waktu ya gitu ya, berapa menit doang tadi. Semua untungnya ke record. Jadinya saya numpang ngecas di warung ini. Warungnya cuma punya listrik 900 VA alias 4 ampere. Jadi chargernya saya kecilin banget. Tadi saya ngecas start dari 17%, sekarang di 23% pakai 8 ampere. Ya saya naikin dikit-dikit kalau listriknya dia aman. Perjalanan saya hari ini disudahi aja. Saya nggak bisa sampai ke Bukit Barisan Selatan, Gapura ataupun Rhino Camp-nya. Lagi karena kondisinya dari baterai motornya itu ternyata nggak cukup. Kalau misalkan dari bawah tanjakan 100% mungkin masih bisa sampai ke Rhino Camp-nya 50% kurang berarti ya. Tapi dari situ aja. Nah ini contohnya, ini jalannya lagi dibenerin. Longsor ya, separuh longsor, itu juga jeblok gitu. Jadi ini saya jagain biar sampai listrik si warungnya si bapak nggak nyampe turun. Yang penting saya ngisi dari 17% mungkin sampai 30-an persen, agak lama. Tapi habis itu mulai hujan lagi. Habis itu saya kembali ke PLN ULP Kota Agung tadi buat full charge, terus baru istirahat di hotel di Kota Agung. Ya, jadi ini nunggu dulu baterai sampai secukupnya. Habis ini saya turun lagi. Ya, kurang lebih perjalanan batal menuju Rhino Camp karena tanjakannya ternyata luar biasa. Saya sudahi dulu sampai sini ya. Lagi ngecas setel di 8 ampere biar nggak jepret warung si bapak. Ada-ada aja gagal nanjak. Waktu saya gagal nanjak ini, jujur saya nggak kepikiran apakah kemungkinan baterai dari si Fox R ini drop atau soak atau rusak. Jujur saya nggak kepikiran itu sama sekali. Saya cuma kepikiran waktu itu apa sebelumnya ada faktor sempat E1 baterai overheat jadi chargingnya nggak maksimal, atau mungkin ternyata selama ini memang saya belum pernah nanjak se ekstrim ini dalam waktu selama ini. Itu yang bikin baterai waktu itu jadi cepet turun. Tapi sama sekali saya nggak kepikiran kalau baterai si Fox R drop atau soak. Karena baru setelah ini saya baru sadar anomali-anomali mulai muncul. Untuk lebih lanjutnya lagi nanti saya ceritain. Tapi yang pasti kondisi motor dari si Polytron Fox R terutama baterainya ini sama sekali gak normal. Saking penasarannya sebenarnya nanjaknya tuh seberapa curam sih. Jadi saya coba iseng-iseng ukur. Ini gak semua ruas ya, jadi memang tanjakannya itu sebenarnya masih termasuk wajar. Karena kalau sampai tanjakannya terlalu ekstrim, otomatis truk-truk tadi gak akan bisa nanjak. Jadi ini yang bikin saya jadi semakin heran sebenarnya apa yang bikin kondisi baterai dari si Fox R ini sampai bisa drop secepat itu. Di perjalanan turunnya, saya terus-menerus tekan rem biar dapat regenerative braking.
Dan ini saya lakukan terus, jalan pelan 30-an kilometer per jam. Dan sampai di bawah itu dapat kurang lebih dari 34% baterai menjadi sekitar 37% atau 38% baterai. Dan setelah ini untuk kembali ke Kota Agung, akhirnya saya putuskan untuk mencoba lewat shortcut yang tadinya saya hindari untuk menghemat jarak sehingga baterai bisa lebih irit. Dan betul, ternyata shortcutnya tidak sesuai ekspektasi karena jalannya bentuknya seperti ini, hancur. Dan saya harus menikmati kondisi jalan rusak seperti ini sekitar 4-5 km ke depan, yang tepatnya perumahan warga juga. Tapi ternyata tidak seburuk itu kok. Karena seperti peribahasa, habis gelap, terbitlah terang. Saya diberi pemandangan yang indah. Time to climb that mountain. I'm not gonna stop till I reach the very top. It's a decision I've made. I'm gonna follow through. I promise I'll keep to me and you. All that I need is within me. I just have to trust my instinct. I've got the eye of the tiger, heart of the lion, fierce as a dragon. Ain't no denying I'm right on time as I keep on trying. Stepped off course, but now I'm flying. I'm gonna thread that needle through the finish line. I don't need no medal. The race is the prize. Shoot for the stars, you may land on the moon. Step by step, you just have to move sooner or later. It's now or never, sooner or later. Now or never. I'm grateful for these bumps in the road. The closer I look, these bumps are gold. I'm gonna walk with love and face that fear, because I know it's only up from here. All that I need is within me. I just have to trust my instinct. It's not gonna be easy, it might get tough, even when I've run out of luck. Saya sampai lupa saking fokusnya dengan tujuan akhir ke Rhino Camp pada hari ini. Padahal tujuan dari jelajah Lampung itu adalah menikmati perjalanan saya bersama dengan Polytron Fox R. Tidak sengaja jadi saya temukan hamparan sawah hijau yang begitu cantik dan luas di Kabupaten Tanggamus di sekitar Kota Agung ini. Yang memang Provinsi Lampung ini fokusnya di agraria ya, untuk ketahanan pangan baik di daerah Sumatera maupun ada yang dikirim ke Pulau Jawa ataupun daerah lainnya. Baiklah, untuk jelajah Lampung bagian keempat saya sudahi dulu. Terima kasih yang telah menonton. Akan saya lanjutkan kembali di jelajah Lampung bagian yang kelima.